Halo semua, salam jumpa. Kita kembali di materi kita tentang pewarisan sifat. Nah, dua hal yang kita bahas sekarang di dalam materi lanjutan ini. Yang pertama, itu adalah mengenai istilah yang ada dalam pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, itu adalah persilangan monohibrid. Kita mulai sekarang. Yang pertama, istilah yang kita akan sering jumpai dalam pewarisan sifat itu tentang gen. Yang namanya gen itu adalah bagian sel yang mempunyai tanggung jawab terhadap terbentuknya sifat pada suatu individu. Nah, istilah kedua, ada yang namanya genotip. Genotip menunjukkan susunan gen yang menentukan sifat suatu individu. Biasanya dalam proses persilangan itu disimbolkan dengan dua huruf yang berpasangan. Istilah yang ketiga ada namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, sifat yang muncul yang bisa kita lihat dari luar. Misalkan saja rambut keriting, kulit hitam, hidung pesek, itu yang disebut dengan fenotip. Istilah selanjutnya ada yang namanya homozigot. Homozigot itu menunjukkan pasangan gen yang alelnya sama. Nah, karena kata homo itu memiliki arti sama. Sama dalam hal ini sama-sama besar atau sama-sama dilambangkan dengan huruf kecil. Istilah yang kelima ada namanya heterozigot. Hetero itu memiliki pengertian berbeda. Jadinya, heterozigot itu adalah pasangan gen yang memiliki alel yang berbeda. Dilambangkan dengan pasangan genotip, satu besar, satu kecil. Misalkan, pasangan itu menggunakan huruf A, berarti kalau dia heterozigot, akan ditunjukkan dengan A besar, A kecil. Istilah selanjutnya ada yang namanya dominan. Dominan memiliki pengertian sifat yang menutupi sifat pasangannya. Sebagai contoh, pada saat kalian mengamati sifat fisik, mengobservasi sifat fisik anggota keluarga kalian, misalkan ayah kalian punya rambut keriting, ibu kalian punya rambut lurus, tetapi pada kalian yang muncul itu adalah rambut keriting. Rambut keriting itulah yang namanya sifat dominan, karena dia menutupi sifat dari rambut lurus. Kebalikan dari dominan itu adalah resesif. Yang rambut lurus tadi, yang tidak muncul pada keturunan, itulah yang dinamakan dengan resesif. Kemudian istilah berikutnya parental. Parental itu adalah induk. Kemudian istilah berikutnya ada filial. Filial menunjukkan keturunan. Setelah dua induk terjadi proses persilangan atau perkawinan, maka bisa dihasilkan keturunan atau filial. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita lihat dari gambar. Dari gambar ini menunjukkan kromosom homolog. Kromosom homolog itu artinya kromosom yang sama, yang memiliki ruangan. Ruangan tempat dari gen ini disebut dengan nama lokus. Gen yang ada pada masing-masing lokus ini selalu gen dengan pasangan huruf yang sama. Kalau di kromosom homolog yang pertama, di sana ada gen A, di kromosom homolog yang kedua juga ada gen A. Tidak ada nanti yang 1A di kromosom homolog yang kedua itu dilambangkan dengan huruf B. Tidak ada seperti itu. Selalu dia berpasangan dengan huruf yang sama. Nah, ini yang ada dalam kromosom homolog. Di sini baru dituliskan satu buah gen saja yang ada pada lokus gen. Nah, sekarang kita ke contoh. Di contoh ada M besar sama dengan bunga warna merah, M besar M kecil bunga warna merah, M kecil bunga warna putih.
Huruf-huruf inilah, M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, inilah yang disebut dengan nama genotip. Ini adalah genotip. Kemudian, bunga warna merah, bunga warna merah, bunga warna putih, ini yang menunjukkan fenotip. Karena warna inilah yang bisa kita amati dari luar. Nah, kalau kita perhatikan misalkan di rumah kalian punya bunga, ada bunga, tidak mungkin pada bunga kalian yang berwarna merah, kalian akan ketemu tulisan M besar ataupun M besar, M kecil. Tidak akan kalian temukan tulisan seperti itu, karena pasangan huruf ini hanya menunjukkan pasangan alel dalam memudahkan kita melakukan proses persilangan. Berikutnya, M besar, M kecil, inilah yang dinamakan homozigot. Karena dia dilambangkan dengan huruf yang sama. Yang pertama sama-sama besar, yang kedua sama-sama kecil. Yang di tengah-tengah, M besar, M kecil, ini yang namanya sifat heterozigot. Karena dia berbeda, dilambangkan oleh pasangan huruf yang berbeda. Satu huruf M besar, kemudian satu huruf M kecil. Kemudian sifat dominan. Sifat dominan dari contoh ini adalah bunga warna merah. Kenapa dia dikatakan memiliki sifat dominan? Karena dalam genotip, biarpun dia heterozigot, ada satu dilambangkan dengan huruf M besar, dia itu akan memunculkan warna merah. Makanya dia dikatakan memiliki sifat yang dominan. Sementara bunga warna putih, ini yang menunjukkan resesif. Dominan. Sementara yang ini resesif. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Kita langsung lihat contohnya. Tanaman bunga warna merah dilambangkan dengan genotip M besar, disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotip M kecil, dengan warna merah dominan terhadap warna putih. Kalian diminta menentukan fenotip dan genotip keturunannya sampai dengan F2. Nah, pertama, kita tuliskan P1. P itu simbol dari parental. M besar disilangkan dengan M kecil. Gamet itu adalah setengah dari induknya. Karena di sini homozigot, berarti cukup kita tuliskan satu kali saja gametnya. Di sini juga sama, M kecil gametnya. Keturunan yang pertama, setelah ini bertemu secara bebas mengikuti hukum Mendel, akan menghasilkan F1 dengan genotip M besar, M kecil. M besar, M kecil itu akan menghasilkan bunga yang berwarna merah. Kemudian, karena di sini diminta sampai keturunan F2, maka kita kembali menuliskan parentalnya yang kedua dengan mengawinkan antara F1 dengan sesamanya. Berarti M besar, M kecil kita silangkan dengan M besar, M kecil. Sehingga akan ketemu gamet ada dua. Kenapa ada dua? Karena di sini induknya itu adalah heterozigot. Harus kita tuliskan kedua-duanya. M besar, M kecil, induk kedua juga sama, M besar, M kecil. Kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, diagram Punnett, kita tuliskan induk pertama di bagian atas, induk yang kedua di bagian sebelah kiri. Di dalam kotaknya ini adalah gabungan dari gamet induk pertama dengan gamet induk kedua. Di sini M besar, gabungan dari ini dengan ini. Selanjutnya, di kotak yang nomor 2, F2-nya M besar, M kecil. Karena ini adalah gabungan dari gamet yang M besar dengan M kecil. Demikian seterusnya.
Keempatnya inilah yang disebut dengan nama genotip. Genotipnya ketemu 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Selanjutnya, untuk fenotipnya, M besar ini akan memunculkan bunga warna merah. M besar M kecil juga sama, bunga warna merah. M kecil, bunga warna putih. Nah, itu pada F2. Nah, selanjutnya, kalian bisa coba ini. Dilakukan suatu persilangan dengan satu sifat beda, padi dengan produksi tinggi. Untuk penulisan simbol dari genotip, tidak ada patokan tertentu. Kita di sini menggunakan huruf T, kita ambil dari awalan dari kata tinggi. Kalau seandainya kalian menggunakan simbol genotipnya dengan huruf P, itu tidak masalah. Kalau di sini P besar, berarti padi lainnya yang punya sifat produksi rendah, berarti di sini harus kalian simbolkan dengan P kecil. Bebas huruf untuk genotipnya. Kemudian, sifat produksi tingginya dominan terhadap sifat produksi rendah. Maka pada keturunan F2, rasio genotip antara T besar, T kecil, dan T kecil adalah berapa? Perbandingan genotip yang diminta. Berarti kalian berhitung dengan cara yang tadi, kemudian kalian hitung T besar muncul berapa, T besar T kecil muncul berapa, T kecilnya muncul berapa kali. Itulah namanya rasio genotip. Rasio itu artinya perbandingan. Nah, ini coba kalian kerjakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kalian belum, silahkan kembali ditonton di bagian ke depan. Mulai dari istilahnya, kemudian cara menghitung atau cara mengerjakan persilangan monohibrid, tugas yang tadi, kalian orak-orek. Silahkan selanjutnya hasil yang sudah kalian kerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Setelah itu di bawahnya silahkan berikan refleksi mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, cukup dulu materi untuk hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali di WA, atau kalian bisa menonton kembali video ini dari awal. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan stay di rumah.